Ya, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana efektivitas obat untuk COVID-19 ini, kita langsung bergabung dengan peneliti dari Universitas Airlangga, ada Dr. Purwanti. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang, dok. Kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penelitian yang dilakukan dari Airlangga, kemudian bekerja sama juga dengan BIN dan BNPB untuk obat COVID-19 ini. Seperti apa, dok? Terima kasih. Jadi Universitas Airlangga berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu BNPB. Di sini Universitas Airlangga mendapat amanah atau tugas untuk menemukan obat atau kombinasi obat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, maka di sini adalah sesuai dengan karakteristik daripada masyarakat Indonesia, sehingga sampel daripada virus ini kita ambil juga dari isolat Indonesia untuk kita uji tantangkan di dalam regimen-regimen obat yang kita lakukan untuk rencananya di teliti tersebut. Jadi melalui serangkaian proses-proses yang tidak pendek, dimulai yang kita kerjakan di Universitas Airlangga, jadi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga, kemudian juga di Lab BSL 3 Universitas Airlangga, dan juga di Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan sudah melalui suatu mendapatkan sertifikat untuk lay etik. Demikian, Mbak. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut, dok, sebenarnya kombinasi obat seperti apa yang kemudian diteliti oleh Universitas Airlangga dan kemudian bisa ditemukan ini efektif untuk menjadi obat COVID-19. Sebelumnya memang obat-obat ini berarti sudah beredar di rumah sakit begitu ya, dok? Ya, benar, Mbak. Jadi mungkin saya sampaikan dulu, obat yang kita teliti ini ada 14 macam regimen. Baik. Yang sebelumnya sudah kita review, di mana obat-obat tersebut mempunyai atau aktivitasnya tersebut untuk hambat sebagai untuk antiviral. Jadi di sini kita teliti untuk potensi antiviralnya terhadap SARS-CoV-2 yang isolat Indonesia ini. Kemudian di situ kita lakukan untuk pengecekan efektivitasnya juga. Dan kenapa kita ambil dari obat-obat yang sudah beredar? Karena di sini obat-obat yang sudah beredar adalah sebelum mendapatkan izin edar dari Badan POM telah melampaui sekian banyak uji-uji, termasuk uji in vitro, uji animal, kemudian uji klinis sampai post marketing drug. Dan kenapa kita memakai juga obat yang sudah beredar? Karena di situasi pandemi ini diperlukan obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang bagus dan cepat didapatkan dan juga aman. Begitu, Mbak. Baik, informasinya ini kemarin bahkan sudah bisa menghilangkan virus sampai 72 jam, itu betul, dok? Iya, jadi isolat virus kita ambil dari Rumah Sakit Airlangga Surabaya. Kemudian kita lakukan pembiakan virus tersebut di lab kami. Kemudian kita cek obat-obat tersebut. Jadi yang pertama uji-uji yang kita lakukan yaitu uji untuk memperoleh dosis obat yang tidak toksik untuk tubuh. Jadi di sini untuk memperoleh CC50, jadi concentration cytotoxic 50. Artinya di sini sampai seberapa jauh obat itu bisa menyebabkan kematian pada 50 sel populasi tersebut. Setelah kita dapatkan untuk dosis yang tepat dan tidak menyebabkan toksik bagi sel sehat, maka di sini kita lakukan yaitu uji potensi. Jadi uji potensi dari suatu obat ini nanti kita dapatkan yaitu kita temukan istilahnya IC50. Jadi inhibitory concentration 50. Jadi seberapa besar potensi obat ini mempunyai daya inhibisi atau daya hambat terhadap perkembangan virus sebanyak 50% dari populasi yang kita tanamkan.
Kemudian setelah potensi tersebut kita cek, jadi semakin kecil untuk IC50 obat tersebut, maka di sini potensi obat tersebut semakin bagus untuk daya hambat atau daya bunuhnya terhadap virus. Kemudian yang ketiga, kita evaluasi juga, kita teliti juga kadar daripada virus yang sudah kita tanamkan dan sudah kita intervensi terhadap obat tersebut dalam waktu 24 jam, 48 jam, dan 72 jam secara serial. Di situ kita menggunakan RT-PCR, kemudian kita evaluasi hasilnya. Dan di sini kita dapatkan untuk regimen obat ada yang 24 jam sudah mulai negatif sampai dengan kita ikuti terus, ada yang 48 jam mulai negatif juga dan kita ikuti. Lah beberapa obat itu mempunyai kerja yang saling sinergis antara hambat masuk virus ke sel dan untuk menghambat replikasi atau perkembangbiakan daripada sel tersebut. Baik, dokter tadi menyebutkan bahwa artinya obat-obat ini sudah melalui serangkaian proses. Seperti tadi dokter menyebutkan ada uji toksisitas, kemudian potensi dan juga kadar. Artinya proses apa lagi yang saat ini harus dilakukan lagi atau dilalui lagi? Apakah artinya ini sudah bisa mungkin beredar di pasaran? Langkah-langkah selanjutnya, dok? Jadi untuk obat-obat yang kita pakai memang obat yang sudah beredar di pasaran. Kemudian kami buat kombinasinya. Baik. Nah, di situ kalau kita misalnya membuat fixed kombinasi tersebut masih diperlukan di sini ada lagi tindakan-tindakan yang perlu di follow up. Tetapi kalau misalnya memakai misalnya obat A sama B langsung diminum seperti itu, jadi obat itu sudah ada. Lah tugas kami di sini Universitas Airlangga adalah menemukan untuk potensi dan efektif obat tersebut terhadap penanganan virus COVID-19 ini. Untuk selanjutnya penemuan tersebut kami serahkan ke pemerintah dalam hal ini yaitu BIN yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk ditindaklanjuti di sini nanti untuk terkait dengan fase klinisnya dan terkait dengan produksinya. Seperti Baik. itu. Dalam artian ini apakah artinya sudah mulai diterapkan mungkin ya dok rumus-rumus yang diteliti sebelumnya oleh Universitas Airlangga kepada sejumlah rumah sakit, mungkin sudah diberitahu rumus-rumusnya seperti apa supaya bisa dikombinasikan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi obat, dok? Ya, benar Mbak. Jadi di sini istilahnya untuk fase klinis adalah merupakan bagian terapeutik sebenarnya. Tetapi dalam hal ini hanya saja dalam prosesnya diperlukan pengawasan untuk kemudian kita mendapatkan pelaporan terkait dengan berbagai hal yang efek daripada obat tersebut. Jadi bisa dilakukan multisenter istilahnya, jadi di beberapa rumah sakit. Baik, dokter tadi Seperti menyebutkan itu. ada. Tapi nanti ya. Silakan lanjutkan dok. Ya, seperti tadi, jadi kewenangan kami di sini kami menemukan obat tersebut, kemudian obat tersebut kita berikan ke pemerintah. Dalam hal ini adalah BIN yang mewakili dan tadi juga kalau tidak salah saya sudah membaca bahwa pihak BIN juga sudah melakukan percepatan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM seperti itu. Baik, dokter tadi juga menyebutkan sudah ada 14 macam regimen yang sudah direview ya dok. Artinya ke-14 ini terbukti semua efektif dan penegasan saja ini berarti sudah bisa betul digunakan untuk di rumah sakit untuk menjadi obat COVID, dok. Ya, dari 14 regimen yang kami teliti, akhirnya kami mendapatkan 5 kombinasi obat. Oh baik, 5 kombinasi 5 kombinasi ya? obat. Iya, jadi kenapa dipilih di sini kombinasi? Karena sesuai dengan potensi dan efektivitasnya. Kemudian yang kedua, untuk kombinasi obat tersebut, dosis kombinasi tersebut yang di dalamnya lebih kecil daripada kalau obat itu diberikan secara tunggal, sehingga akan mengurangi efek toksisitas daripada obat kalau diberikan di dalam sel sehat.
Kemudian dengan demikian karena mempunyai potensi dan efektivitas terhadap laju hambat virus, maka di sini bisa diharapkan untuk memutus mata rantai untuk penularan COVID-19 ini. Baik, artinya 5 kombinasi ini terbukti dan juga sudah teruji begitu ya dok, efektif untuk menjadi obat COVID-19. Kemudian tadi dokter juga menyebutkan bahwa ada tindakan-tindakan lainnya yang masih perlu di follow up. Ini seperti apa dok tindakannya? Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini tugas kampus Universitas Airlangga adalah untuk menemukan obat COVID-19 tersebut. Dan di sini alhamdulillah amanah tersebut sudah bisa kita jalankan dengan baik dan sudah kita serahkan hasilnya ke pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Intelijen Negara. Di situ nanti yang akan menindaklanjuti lebih lanjut untuk misalnya terkait produksi sama fase klinisnya nanti dari Badan Intelijen Negara. Baik, dan kita tentunya sangat apresiasi sekali dari Universitas Airlangga yang sudah berhasil menemukan penelitian yang begitu luar biasa obat COVID-19. Kemudian penemuan atau harapan mungkin bisa disampaikan dok, harapan dari penemuan kombinasi yang bisa menghasilkan obat COVID-19 ini tentunya harapannya seperti apa? Apakah ini tentunya untuk di Surabaya sendiri khususnya dok, karena kan kita tahu masih begitu banyak begitu kasus COVID-19 di sana, harapannya seperti apa dok? Ya, harapannya dengan penemuan obat ini jadi untuk penanganan untuk suatu kasus infeksi dalam hal ini secara epidemiologi kan ada 3 macam Mbak, jadi testing, tracing, dan treatment. Dimana di dalam treatment seperti sudah saya sebutkan kemarin itu ada non-medical sama medical. Nah, untuk yang medical ini salah satunya adalah penemuan obat tersebut, jadi kita harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat Surabaya, Indonesia pada umumnya, dan juga mungkin nanti dunia juga mungkin bisa kita submitkan ke sana, seperti itu. Kemudian yang kedua juga sehingga hal ini bisa memberi pijakan atau panduan untuk dokter-dokter atau tim medis nantinya, bahwa kita sudah punya dasar yang kuat sebagai hasil riset ini untuk obat-obat yang mau kita gunakan, seperti itu. Dan yang kedua juga akan memberikan di sini lingkungan yang kondusif baik di masyarakat maupun juga di pemerintahan dan juga untuk tim medis kita. Walaupun begitu, maka kita harapkan juga masyarakat masih mematuhi apa itu yang terkait dengan mata rantai penularan. Jadi masih tetap memakai masker, kalau bepergian keluar rumah masih menjaga physical distancing, kemudian menjaga higien, cuci tangan, serta menjaga untuk kesehatan badannya. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Dr. Purwanti, peneliti dari Universitas Airlangga, sudah memberikan informasi bersama kami di Kabar Khusus TV One. Terima kasih dan sukses selalu dok.